Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warji. Saya kuliah di Universitas Siber Asia, eh, Prodi Manajemen PJJ S1. NIM saya 2202010 10188 dengan dosen Octavian Cahya Dewi Hardian SM MM dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Tujuan utama individu secara umum, tujuan utama investasi adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan seiring berjalannya waktu, namun tujuan ini dapat dipecah menjadi beberapa tujuan yang lebih spesifik, antara lain pertumbuhan modal, pertumbuhan positif, perlindungan terhadap inflasi, diferensiasi risiko, tujuan finansial jangka panjang. Perbedaan tujuan investasi antara individu dan perusahaan. Meskipun tujuan utama investasi secara umum sama, namun tujuan investasi antara individu dan perusahaan dapat berbeda karena perbedaan kebutuhan dan karakteristik masing-masing individu. Tujuan finansial pribadi, toleransi risiko, horizon waktu, potensi pertumbuhan lebih tinggi. Perusahaan pertumbuhan bisnis, stabilitas keuangan, peningkatan nilai saham. Dan berikutnya di sini jelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes, dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Ya, di sini marginal efficiency of capital MIC adalah sebuah konsep kunci dalam teori ekonomi Keynes yang mengukur tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi tambahan. Pada suatu modal tersebut. Sederhananya, MIC adalah tingkat bunga maksimal yang bersedia dibayar oleh seorang pengusaha untuk meminjam uang guna membeli modal tambahan. Konsep MIC didasarkan pada beberapa asumsi ekspektasi masa depan. Dan satu efisiensi modal, tingkat bunga perbandingan MIC dengan tingkat bunga. MIC lebih tinggi bunga, MIC kurang tingkat bunga. Faktor-faktor yang mempengaruhi MIC yaitu perubahan dalam ekspektasi, perubahan dalam teknologi, perubahan dalam kebijakan pemerintah, implikasi kebijakan. Konsep MIC memiliki implikasi penting bagi kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat investasi dengan cara mengurangi tingkat bunga,
meningkatkan ekspektasi pengusaha memberikan investasi pajak. Dan ketiga, di sini ya sebutkan dan jelaskan 3 pokok utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh, berikan contohnya dari masing-masing produk tersebut. Ya, di sini satu ada saham. Saham adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Dengan memiliki saham, Anda secara tidak langsung menjadi pemilik perusahaan tersebut. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah saat membeli obligasi. Anda sebenarnya meminjamkan uang kepada penerbit dengan janji akan menerima kembali pokok pinjaman beserta bunga pada waktu yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari banyak investor yang kemudian diinvestasikan dalam berbagai jenis instrumen keuangan seperti saham, saham obligasi atau pasar uang. Pengelolaan reksadana dilakukan oleh manajer investasi profesional. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.